Selamat sore warga Kota Merauke, warga Musamus. Jumpa lagi bersama saya Raymond Venetruma, kita dalam acara Siniar Unmus yang pertama. Dalam bincang-bincang kita pada sore hari ini kita akan berbicara sedikit atau kita akan bercerita mengenai profil Universitas Musamus. Untuk itu sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini bintang tamu yang sangat luar biasa, salah satu putra terbaik negeri ini, putra Papua, kebanggaan kita bersama. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rektor Universitas Musamus, Bapak Dr. Beatus Tambaib MA. Selamat sore Bapak. Selamat sore dan juga selamat sore untuk keluarga besar Unmus. Baik Bapak. Sebelum kita mulai, terimalah salam persaudaraan kami. Isakut Bekai, Isakut Kai, Unmus be excellent. Baik Bapak, mungkin kita akan bercerita sedikit. Saya ingin menggali informasi sedikit mengenai profil Bapak dan tentu kiat-kiat Bapak dalam pengembangan Unmus pada periode 2021 hingga 2025 ya, periode Bapak. Nah mungkin saya akan mulai dengan sedikit identitas Bapak, profil Bapak secara pribadi dulu. Mungkin Bapak bisa bagi-bagi informasi ke kami dan seluruh warga Kota Merauke. Ya, baik ya. Terima kasih sekali ya. Jadi saya setelah menjadi rektor, kemudian Publik Merauke memberikan perhatian fokus kepada siapa itu rektor, dan banyak yang penasaran siapa itu rektor gitu loh. Padahal sebenarnya kan sudah terlalu lama juga sebagai orang Merauke pulang pergi dan ya bersama-sama dengan rakyat kecil, jadi relatif luput dari perhatian publik. Sekarang ini ya sudah ada di panggung publik, jadi ya rupanya mereka pingin juga untuk tahu tentang saya siapa. Saya akan menceritakan. Ya, jadi saya ini lahir di Merauke, tepatnya di Kelapa Lima, tanggal 21 Desember 1962. Bapak dan mama saya itu asli dari Bovendigul, dan dulu mereka bermigrasi turun ke Merauke. Mereka sebenarnya mau ke Sorong, NNGP pada waktu itu, ada perusahaan minyak dari Belanda sana, tapi kemudian mereka terdampar di sini dan banyak orang Buyu yang sudah ada datang di sini juga migrasi dan menetap di Kelapa Lima. Ya sudah, Bapak dan mama saya menikah dan ya saya juga salah satu jadi anggota keluarga Tambaib gitu. Dalam perjalanan saya lahir 62, kemudian sekitar mungkin 69 sudah saya mulai masuk SD di Kelapa Lima, itu SD PK Kelapa Lima. Kemudian sekitar 74 itu lulus. Kemudian lanjut di SMP Mikael. SMP Mikael dulu itu kita sekolah pindah-pindah dari Kelapa Lima, terus pindah sekarang di Katedral. Ini dulu ada SMP Mikael situ, jadi kami pindah-pindah. Setelah itu lulus 77 masuk di SMA. Dulu kan tidak terlalu banyak SMA di Merauke. Ya, karena Merauke ini kita tahu bersama dulu orang di Merauke, terutama orang asli di sini, mengenal peradaban dulu lewat misi Katolik, dan itu dibawa juga dengan ya kita punya moyang-moyang orang dari Maluku Tenggara. Ya, saya SMA di situ dari 78, kemudian lulus 81 81, dan ya yang dikenal oleh orang Merauke itu ya Universitas Cendrawasih. Ya ikut rame-rame ke sana. Jadi saya itu sebenarnya tertarik waktu itu mau kuliah itu, ingin untuk kuliah di IPD, Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ada di Yoka waktu itu, dan juga ingin juga untuk menjadi sekolah pelayaran. Kenapa pilih itu? Karena kan mereka keren-keren penampilannya, pakai seragam uniform, jadi wah tertarik. Jadi orang tua waktu itu tawar, bilang mau jadi guru, sudah masuk di SPG begitu, SGB. Saya tidak terlalu tertarik dengan SPG itu. Udah sekolah aja, jadi udah. Nah, jadi kami dalam keluarga itu
kami ada 4. Kakak saya itu dokter dokter Titus Tambait. Nah, kami 2 juga itu dalam perjalanan sekolah itu SD SMP itu sama-sama jejer. Dia lahir 61, saya 62, jadi jejer sama-sama sampai SMA kelas 3. Ya mungkin kita bernasib ini mungkin agak unik dengan kebanyakan orang. Jadi pada waktu itu hari yang bersamaan kita lulus SMA, dia naik kapal pergi kuliah di Bandung, saya ikut pesawat ke Jayapura. Hari yang sama kita kuliah di Jayapura, saya di sana ya udah ikut tes seperti biasa lah, maksudnya tadi kan anak kampung aja, jadi ikut-ikut rame. Sudah pergi kuliah, yang penting kan apa, karena kita selesai SMA jadi harus lanjutkan studi, ya udah jalani. Waktu itu Pemda Merauke itu ada baru bangun asrama untuk mahasiswa-mahasiswa dari selatan. Jadi waktu itu kan belum ada yang namanya pemekaran seperti sekarang, ada Boven, MAPI, Asmat. Jadi semua dari Boven itu datang, dari MAPI datang, dari Asmat datang, kita semua sekolah di sini. Nah, setelah pergi di Jayapura, asrama itu kita pakai, kita tinggal sama-sama. Jadi waktu itu kami tinggal itu tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan bahwa ini dia OAP, terus ini anak kelahiran, tidak ada. Karena memang waktu kami mulai sekolah di SMP, SMA itu kan kita berbaur dengan teman-teman lain, jadi tidak ada perbedaan-perbedaan. Jadi pergi di asrama Maro tinggal juga sama-sama. Bapak mungkin dari riwayat studi Bapak boleh digolongkan sebagai salah satu anak asli Papua yang sukses dalam riwayat pendidikan. Kira-kira secara prinsipal motivasi Bapak seperti apa untuk mengembangkan potensi diri terkhusus dalam bidang pendidikan? Mungkin Bapak boleh bagi-bagi pengalaman. Ya, mungkin saya cerita lanjut yang tadi dulu biar supaya nanti kenapa motivasi bisa tumbuh gitu lah. Jadi kuliah di Uncen, ya udah kita kuliah semester 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian pada waktu itu kan ada gejolak-gejolak mahasiswa yang sekarang ada gejolak di mana-mana. Ini kan sebenarnya itu udah lama. Zamannya saya kuliah itu sudah ada gejolak-gejolak yang itu tuh dulu mahasiswa. Kalau dulu kan masih apa daerah operasi militer ya, DOM. Jadi dulu kan ketat sekali. Jadi mahasiswa-mahasiswa Uncen tuh banyak lari ke Papua Nugini. Rektor Uncen pada waktu itu Profesor Rudi Tarumingkeng dan Gubernur Papua Pak almarhum Ishak Indom. Dengan pihak Uncen itu mereka pusing gitu loh, ini mahasiswa Uncen ini nanti bagaimana, karena mereka hampir diburu, dikejar karena mereka ketakutan gitu. Terus gejolak ini, wah ini caranya bagaimana, cari cara. Ya udah mereka buat semacam apa kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif pada waktu itu 84. Saya sudah semester 5. Mereka seleksi kami dari Unipa juga ada, dari Uncen juga ada, dan ya kami perangkatan itu jadi seleksi. Kami di Uncen itu ada FKIP, ada hukum waktu itu masih gabung, kita FIES, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ketatanegaraan gitu. FKIP hukum, ya itu waktu itu. Jadi kami kuliah di sana, terus kemudian diseleksi. Saya ini kan anak kampung dari Merauke yang juga tidak terlalu tahu apa-apa gitu loh. Jadi kalau kuliah dulu, ya namanya anak kampung, jadi tidak biasa tampil di depan umum. Jadi kalau kuliah itu duduk di belakang-belakang. Takut juga bicara, kalau dosen tanya nanti mau bicara apa. Jadi, ya udah, yang ada itu kita cuma rajin saja. Ada rajin, kalau jadwal keluar ya kita itu. Terus kemudian ya kalau ada tugas kita kerjakan. Ada hal yang saya juga sebenarnya tidak terlalu tahu, itu kelebihan dari saya. Jadi ada teman saya namanya itu Lipusano Tubun. Dia sama-sama dari sini. Dulu bapaknya itu Kapolres waktu zamannya Belanda. Wih, itu keren, terkenal. Jadi itu kami udah satu kamar. Nanti kalau kuliah ujian itu
dia suka duduk dan saya, dia nanti duduk di belakang supaya lihat saya kerja gitu hasilnya. Nah, dan kami di asrama Maro waktu itu, saya memang agak sedikit lain, saya juga tidak tahu itu proses alami. Itu, jadi biasanya kalau mau ujian-ujian itu, saya itu biasa tidur tempo, bangun jam 4. Jam 4 dan saya tidur, saya belajar untuk siap ujian. Teman-teman lain itu kan pada tidur semua, saya tidur. Nah, pada saat nanti ada kebijakan afirmasi ini, tiba-tiba ada pembantu dekan 3 itu datang ke asrama Maro dan mereka tanya mana Beatus Tambaik gitu loh. Sudah mereka tunjuk saya, terus ada teman lagi saya, teman juga anak Muyu, Karsis Nipkoman. Nah, mereka bilang malam ini pergi ketemu di pembantu dekan 1 punya rumah. Udah kami pergi ke sana. Padahal itu saya sudah beli tiket, saya harus pulang ke Merauke karena mau libur. Itu sana terus diberitahukan ini ada program begini mau dikirim ke Jawa. Kuliah ke Jawa, tetapi ini direkrut untuk nanti jadi dosen. Dan itu saya pegang sampai sekarang filosofis itu. Dikatakan bahwa kalau mau jadi dosen itu, dosen itu tidak ada uang. Ya, dosen tidak ada uang. Jadi kalau tertarik untuk panggilan itu, untuk kalau kita motivasi bahwa kita mau mencari uang supaya bisa cepat kaya, ya jangan jadi dosen lah. Gitu. Ya karena ya ini anak kampung, jadi ada tawaran itu saya ikut-ikut saja. Terus saya bilang bahwa saya mau ke Merauke, jadi udah saya serahkan aja nanti diputuskan seperti apa. Ternyata diseleksi dari satu angkatan itu kami 4 orang. 4 orang angkatan saya lulus kan 81 di SMA Sudarso pergi di sana saya masuk 864 kita dipilih itu angkatan 81 itu rupanya itu semester 4. Ketika dipilih dari 4 orang itu 2 yang terpilih. 2 terpilih itu teman saya salah satu sekarang itu Profesor Agustinus Paten. Gitu. Dia dan saya salah satu. Jadi dia dari Mebrat, dari Aifat, saya dari Merauke. Gitu. Terus udah dikirim. Jadi, senang sekali, bangga karena ini anak kampung tidak pernah dalam bayangan mau pergi mimpi sampai di Jawa gitu loh. Jadi udah ikut saja senang-senang. Senang-senang kita turun sana kuliah di UNS. Kuliah di UNS, jadi anak kampung tiba-tiba kita masuk di lingkungan yang sangat berbeda sekali dan kalau waktu itu banyak mahasiswa Papua yang kuliah itu di Jawa itu basisnya clear, ada di Jogja, ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Jakarta. Di Jakarta itu ada Asrama Tanah Abang dulu Pemda punya, di Bandung Cilaki, kalau di Jogja Kamasan. Kalau di Solo praktis tidak ada, di Universitas Negeri 11 Maret. Jadi kami itu kelompok yang jumlahnya 12 orang, kami terbagi. Ada yang di Undip Semarang, ada yang di Malang, kami di UNS Solo itu 12 orang. Ya udah tersebar. Ada yang di FISIP, ada yang di ekonomi, ada di FKIP, ada di hukum. Udah kami kuliah. Saya sendiri juga tidak tahu pada waktu itu, gitu, tidak tahu. Tapi itu memang proses alamiah. Dari 12 orang, itu kita kuliah perdana, itu teman-teman kuliah itu cepat sekali langsung akrab sama saya. Dan mereka ajak saya duluan jalan-jalan. Nah, jalan-jalan dan pergi ke mereka punya tempat kos dan udah satu persatu merebut saya dan udah gitu. Terus yang berikut kebetulan saya senang bermain bola, jadi itu pintu masuk juga untuk kenal teman-teman di Solo, untuk mereka saya bisa bersosialisasi supaya saya lebih cepat kenal dengan mereka supaya tidak rasa minder dan ya pintu masuk itu cukup efektif karena UNS pada waktu itu punya lapang bola, kami biasa olahraga stadion, jadi kami bisa main-main di sana. Karena kami dipesan bahwa kuliah nanti kemudian kembali jadi dosen, saya selalu bergejolaknya, waduh, ini saya tidak bisa tampil di depan kelas begini terus kemudian nanti mau jadi dosen gitu loh. Ya udah, modal yang saya gunakan itu saya karena ya dari Katolik, jadi sudah saya gabung di orang muda Katolik, jadi sudah saya ikut mereka kegiatan di mana ikut-ikut saja. Ikut-ikut tujuannya supaya bisa tampil.
bisa tampil, ikut sepak bola, ikut teman-teman, ya itu udah mulai memupuk rasa percaya diri saya, tampil motivasi, ya udah. Jadi lewat sepak bola itu juga membuat saya berkembang, saya banyak kenal orang di Solo, bahkan kami ada punya pengalaman yang membentuk saya cukup bagus itu, dan itu sebagai dasar sampai saya cukup sukses itu mengelola uang itu. Ini juga penting untuk generasi muda, mereka ini tahu gitu loh. Jadi kami pernah itu sekali waktu itu bendara di Uncen bawa lari uang, sehingga kami 3 bulan itu kami tidak dapat uang, dan kami setengah mati sekali. Itu dulu itu kan komunikasi surat menyurat kan belum ada HP, laptop dan segala macam tidak ada, jadi hanya lewat wesel pos, ya kirim. Jadi perjalanan kan kurang lebih 1 bulan. Ini mau kontak siapa? Jadi kami di sana itu dulu ada ibu janda yang dia siapkan warung khusus untuk mahasiswa. Jadi warung itu kita sebut warung WTS, warung timba sendiri. Ya. Iya. Jadi mahasiswa kalau sudah lapar itu, jadi kami di sana tuh makan bon. Jadi makan tinggal dicatat saja, catat. Karena 3 bulan kita tidak dapat uang, ya namanya orang Jawa jadi tidak bisa tegur, dia cuma bikin muka-muka mesum saja, jadi muka-muka aduh. Kami juga malu hati juga, kira kami makan tuh model makan curi. Jadi nanti satu muncul makan hilang lagi, nanti kode teman lain makan, jadi sudah. Rupanya itu hal yang sangat luar biasa sekali, karena saya waktu dulu kuliah di Uncen itu kan cuma dikasih 20.000 pada waktu itu. Tapi waktu kuliah di Jawa itu kan dapat beasiswa. Itu besar sekali. 70.000 pada waktu itu, tahun 84 itu besar sekali. Jadi bayar kos saja tuh 12.500. Kita makan tuh murah meriah sekali. Jadi, kita sampai lupa diri. Tidak pernah punya buku tabungan. Tahu saja ini, tidak pernah belajar hal-hal untuk mengamankan diri ke depan. Jadi begitu 3 bulan, untungnya tuh saya biasa main bola. Jadi main bola, jadi tarkam itu tarikan kampung, itu biasa sekali main bayar saya itu biasa 3.000 sampai 10.000. Uang itu yang kita pakai dimakan pinggir jalan itu, makan pinggir jalan tantan. Ya begitu uang datang dan yang pertama yang harus mengamankan itu saya langsung buka tabungan dan saya simpan uang itu. Dan saya pakai hati-hati sekali, karena kita pernah hidup susah dan itu di tanah rantau dan tidak ada orang yang bantu kita. Sudah akhirnya kuliah saya selesai. Sebelum selesai saya sudah berpikir, wah ini nanti kalau saya pulang kan tidak otomatis jadi dosen. Wah ini kita sudah dapat uang, terus nanti pulang nanti bagaimana? Ini sudah lepas tangan dari orang tua. Jadi saya harus berpikir bagaimana caranya untuk saya bisa eksis. Ya udah, saya bermain bola, saya kenal dengan pemilik klub orang Arab. Dia mempekerjakan saya di pabrik batik. Saya kerja di sana dan saya ditugaskan karena saya mungkin dilihat orangnya sangat polos. Saya jujur, saya akhirnya ditugaskan saya di bagian keuangan. Jadi saya biasa di tiap hari Jumat itu ambil uang untuk cek di bank, baru saya yang biasa bayar pebatik yang datang dari kampung. Dan saya simpan uang dari biasa dikasih itu, saya simpan karena saya sudah hitung saya selesai bulan Februari, CPNS itu nanti bulan September, jadi saya harus memanfaatkan waktu ini untuk saya simpan uang. Udah saya simpan uang, jadi ketika saya pulang, saya naik kapal putih, Tatamalau pulang, saya masih ada uang. Tempat persinggahan pertama untuk saya kembali ke Acara Maro. Karena apa? Kita tidak bayar kos. Ya, tidak bayar kos, sudah. Kita ikut tes, diterima, pengusulan untuk SKCPNS, waktu berjalan, nanti bulan April berikut, saya disuruh mengajar. Nah, karena sudah biasa dapat uang di Jawa, sekitar tahun 89, itu awal 87 itu komputer visi itu mulai masuk di Uncen. Tidak tahu pegang komputer, udah ikut belajar pegang komputer,
ketik mahasiswa skripsi untuk dapat duit. Ya udah cari-cari duit lagi gitu lah. Karena kita mengajar kan tidak dapat duit. Ya udah selesai dari situ pulang ke orang tua tunggu SK. Jadi saya diangkat 91 ya, kemudian ya karena terbentuk di Solo itu, jadi ini penting sekali kenapa saya masuk di Unmusir. Saya mengajarkan anak asli Papua mahasiswa kita itu karena ini tempat untuk belajar, karena di Merauke ini proses akulturasi pembauran itu dia sudah terjadi sangat lama, sehingga rasa sebagai orang Merauke itu bukan kita lihat orang asli Papua atau ini saudara dan tidak, ini kita sebenarnya satu, sama-sama orang Merauke. Nah, perbedaan-perbedaan ada di teman-teman yang mereka sudah relatif maju. Ini harusnya kita juga belajar. Dan itu saya dapat dulu di Jawa. Dan saya tidak sadar 5 tahun saya di Solo dari 84 sampai 89 itu saya terbentuk dan saya punya fleksibilitas untuk bisa bergaul dan siapa saja itu saya terbentuk di Solo sebagai anak muda. Gitu. Jadi saya sudah tidak kaku lagi hanya sebagai orang asli Papua, tapi saya bisa di siapa-siapa. Makanya ketika saya datang di sini saya bisa bergaul dengan siapa karena memang saya dulu sudah terbentuk di sana. Luar biasa. Gitu. Saya terbentuk di sana. Ya udah jadi dosen, kemudian udah 91, 92, 93 kita pergi tinggal di Asmat 3 bulan di sana penelitian. Ya karena memang dicangkokan, jadi begitu jadi dosen udah kelihatannya benih-benihnya udah kelihatan, nah ini punya potensi-potensi. Jadi saya tinggal di Asmat 3 bulan, udah kembali, sudah dikasih kepercayaan nikah, udah dikasih kepercayaan sebagai kepala pusat unit laboratorium di program studi. Kemudian 97 saya sudah jadi sekretaris jurusan, 97 jadi sekretaris jurusan, naik 1 tahun naik jadi ketua jurusan 97 saya naik jadi ketua jurusan. Kemudian ya 97, 99 saya kuliah di Australia. Saya kuliah di Australia, saya berangkat, saya kembali 2003. Terus kemudian 2003, saya 2004 itu ada tawaran dari JICA, dari Jepang. Salah satu LSM dari Jepang yang sering berikan bantuan-bantuan pelatihan di negara-negara dunia ketiga, dan dia menawarkan diri untuk membuat pelatihan pengelolaan perguruan tinggi berbasis IT. Saya waktu itu karena ada tawaran saya coba untuk melamar karena masih segar-segar baru pulang dari Australia. Ya saya melamar itu seluruh perguruan tinggi negeri. Yang melamar itu sekitar 50 yang diterima 11 orang. Saya salah satu yang dipilih. Kita berangkat ke Jepang. Saya ikut training 2004. 2004 satu bulan di sana, kita kembali ya lumayan bisa lihat di Jepang sampai kami sampai di tempat yang dibom oleh Amerika Serikat itu, sekutu pada waktu itu Hiroshima itu, kami sampai di sana juga dan kami berikan uang-uang untuk pemeliharaan situs-situs di situ itu. Dan itu pengalaman luar biasa. Saya orang sosial dan karena ini kita belajar komputer berbasis IT, jadi teman-teman saya itu rata-rata orang workshop dari teknik dan segala macam. Saya punya modal waktu saya kuliah di Australia itu luar biasa sekali. Saya kuliah waktu di Australia itu kan saya usianya 36 tahun. Jadi pergi di sana karena bahasa Inggris saya kan saya baru belajar bahasa Inggris itu setelah saya jadi dosen. Jadi praktis bahasa Inggris saya itu tidak terlalu bagus sebenarnya gitu loh. Cuma karena memang motivasi yang sangat kuat sekali dan saya udah punya pengalaman pribadi, tapi saya pikir tidak perlu ngomong di sini. Nah itu membuat saya itu betul-betul berusaha. Jadi ketika saya belajar bahasa Inggris di UNCEN, di English Language Center, itu teman-teman pada ngomong saya, kok tambah happy ini kok belajar-belajar kok belum juga berangkat ke luar negeri gitu loh. Saya ibarat anjing menggonggong kaki lebar lalu. Karena saya itu orangnya fokus dan kalau saya sudah nekat, saya tidak terlalu pusing dan halangan apa, harus jadi gitu.
harus jadi cibiran orang apapun, tetap karena apa yang saya yakin itu pasti jadi. Dan akhirnya saya berhasil ke Australia. Sampai di Australia kendala lagi karena tidak otomatis kita harus kuliah, harus ikut yang namanya masuk di ada ELICOS. ELICOS itu semacam bridge. Jadi student-student yang berasal dari second language itu bahasa Inggris, macam dari Indonesia, Korea, Taiwan, Jepang, Amerika Latin, kita harus ELICOS, English Language for Overseas Student itu ELICOS. Jadi udah, saya ikut di situ sekitar berapa? 9 minggu. 9 minggu ketika saya bergabung di situ ikut bahasa Inggris, ternyata begini, saya gabung itu semua anak-anak SMA, anak-anak yang baru lulus SMA dan itu dari Jepang, dari Korea dan kita yang notabene kulturnya mirip-mirip ini bahasa Inggris juga masih nyambung. Wah ini gap usia antara 36 dengan 19 tahun. Sudah ini kita fighting ini sendiri. Mau mengeluh ke siapa ini konsekuensi pilih untuk keluar game. Sudah saya langsung kasih turun usia saya. Kasih turun usia saya, usia boleh 36 tapi saya kasih turun hati perasaan itu jadi anak muda. Jadi anak muda dan udah. Ini kenapa saya harus kasih turun itu? Karena dengan cara begitu supaya dia bisa bantu saya kalau saya susah. Gitu. Jadi kita pergi di kalau weekend acara kebar ya kita jalan ikut Om Irama supaya saya bisa dibantu itu cara saya untuk itu. Usia boleh tua tapi boleh jiwa itu tetap saya muda, kasih turun ya seperti itu dan itu nyatanya ya perjalanan saya ikut tes mulus dan saya bisa siap untuk kuliah di kita masuk kuliah juga tantangan berat. Kuliah dengan orang Australia, orang-orang Eropa, Amerika yang kulturnya individu, yang beda dengan kultur kita di Asia yang lebih kultur kekeluargaan, sosial lebih kental dengan Amerika Latin. Itu kita kalau kerja-kerja kelompok itu kalau kita pasif-pasif itu dimarahin. Dimarahin. Kamu diam-diam apa? Mengandalkan harus bicara. Jadi itu bagian dari perjuangan. Akhirnya juga saya bisa selesai dan ya pengalaman yang luar biasa waktu kuliah di Australia. Itu kuliah itu kayak robot karena ya sistem di sana sudah terbangun dengan baik sekali. Jadi kegagalan itu ditentukan oleh student sendiri, gitu. Nah itu yang sekarang saya mau buat di UNMUS. Memang waktu saya relatif 4 tahun, tetapi paling tidak sistem itu kita harus bangun, gitu loh. Ya udah dari situ saya bisa berhasil pulang. Memang biasa-biasa aja pulang. Dia berdampaknya itu, saya punya daya tahan kerja itu. Daya tahan kerja itu kalau dengan anak muda, saya itu bisa butuh waktu di bawah under pressure dan beban pikiran. Saya bisa bertahan karena saya terbentuk. Gitu. Nah, anak-anak muda belum tentu bisa dengan saya. Itu sampai sekarang. Dan nyatanya saya masih sehat sampai sekarang. Itu. Banyak hal saya belajar di Australia. Walaupun waktunya singkat. Nah udah saya kembali ke Australia sudah ikut dengan di Jepang juga begitu. Kursus di sana dikasih semua berhubungan dengan satu laptop semua gitu karena saya orang sosial jadi saya duduk di situ teman-teman di belakang jadi kalau saya tidak tahu minta bantu tanya itu sudah ya karena sudah pengalaman bergaul dan siapa-siapa jadi minta bantu itu tidak ada malu-malu lagi gitu. Yang malu-malu yang kita harus hilangkan gitu. Ya seperti itu. Akhirnya udah bisa lewatin. Ya terus kemudian ya pulang dari dari Jepang kemudian ya yang di luar itu saya dirikan Yayasan Lentera Kasih itu di keluarga Tambaib kemudian dari Stisipol yang dari 2007 sampai sekarang itu sebenarnya keterpanggilan jiwa saja sebenarnya keterpanggilan jiwa karena saya lihat anak-anak asli ini kan saya berpatokan di Jayapura itu kan mereka mau masuk Uncen itu kita selalu kalah bersaing ketika mau masuk seleksi bersama di Uncen untuk PTN itu dari utara saja yang lebih banyak dari Sorong dari Biak Serui kita kalah terus akhirnya
ini kita harus bikin satu di sini supaya bisa tampung walaupun itu tidak masuk. Akhirnya Stisipol itu. Nah, jadi Stisipol itu kita buka untuk tujuan kemanusiaan itu. Jadi makanya mereka masuk di sana itu banyak yang tidak bayar ya sudah kamu sekolah sajalah. Itu yang penting kamu sarjana. Gitu. Nah, yang saya waktu di Uncen itu sebelum saya kuliah di Australia itu saya punya satu pengalaman yang saya itu saya buat terobosan yang saya sempat dibawa di sidang Senat Universitas. Itu saya juga baca tentang penerimaan mahasiswa baru ini kok kelihatannya tidak seimbang. Serui, Biak, Sorong, kok mereka yang banyak masuk kanan dari gunung, kita dari selatan. Nah, saya di situ udah langsung saya buka satu kelas khusus itu dari anak-anak 7 suku yang mereka mendapatkan 1% dari Freeport. Gitu. Saya bikin kelas extensive place. Nah, itu saya dimarahin habis-habisan oleh Senat Universitas karena di dalam statuta itu tidak ada yang tulis extensive place. Tidak ada yang tulis itu. Yang ada itu hanya ekstensif. Kira saya disidangkan di Senat Universitas. Saya disidangkan universitas, tapi banyak anggota Senat membela saya. Karena mereka melihat niat baik saya untuk membantu kita punya mahasiswa dan ya mereka sadar betul bahwa ya ada ketimpangan. Bahwa dari gunung, dari selatan ini banyak. Dan saya melakukan itu akhirnya apa yang saya buka itu akhirnya semua Uncen itu pakai sampai sekarang yang namanya kita buka kelas ekstensi yang sore-sore itu dulu saya yang duluan membuka itu akhirnya sekarang jalan sampai sekarang ada dari jalan kelas pegawai apa segala macam gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian udah waktu berjalan ada perkembangannya menarik bahwa teman-teman banyak yang pulang S3 saya cuma dengan jadi saya sempat duduk sebagai sekretaris proyek di universitas itu 2006 sampai dengan 2009 sekretaris proyek. Kalau dulu kan pada Pimpro ada saya kemudian saya perhatikan mereka bikin program pasca sarjana itu sama dengan lahirnya Unmus ini. Dari Unmus ini kan 2010 kami juga di sana pasca sarjana dulu SBY kan kasih SK itu sama kan di sana. Nah, teman-teman ini udah langsung bikin batasan. Yang bisa mengajar itu hanya dokter-dokter itu. Jadi kita yang bagus-bagus di luar juga tidak akan masuk di situ. Saya baca-baca, wah ini ke depan nanti kita nih mati kutub tidak akan apa dipakai ini. Umur juga suka jepit lagi, sudah 40-an. Jadi ini tidak bisa. Kalau kita ikut-ikut cara-cara begini ini nanti kita yang lain tidak bisa berkembang. Saya bikin terobosan lagi. Saya punya teman-teman di perguruan swasta banyak ya saya gandeng mereka. Gitu kemudian sudah kita komunikasi dengan pihak Unhas. Udah kita seleksi dan udah saya ajak teman-teman di Uncen semua. Kita ambil kelas ini S3 Administrasi Publik juga teman-teman ikut kita 10 orang dapat. Saya yang sponsor yang menggerakkan semua. Udah itu yang teman-teman di sini juga ada ikut itu Pak Ridena mereka dari kelas Merauke, kami dari kelas Jayapura. Saya yang sponsor. Nah, jadi kuliah pada waktu itu tuh 50-50, 50% 5 kali tatap muka, 50% tatap muka di Jayapura, baru 50 nanti di kampus induk. Udah mereka datang di hotel dan itu mahasiswa harus tanggung dan mereka datang itu kan guru-guru besar semua. Bayarannya mahal-mahal. Saya yang pasang badan. Saya bilang, udah pokoknya ini kita kuliah. Jadi nanti untuk hotel itu nanti saya yang tanggung kalau kamu ada kesulitan. Jadi kita ada sumbang. Saya yang nanti, jadi ketika dorang sustak semua nanti saya yang masuk dan saya amankan. Saya yang biasa bilang petugas hotel. Nanti saya selesaikan, yang penting tidak boleh ada masalah-masalah. Udah. Jalan akhirnya, ya udah. Nah, itu juga karena berjuang, kesulitan S3 ini kan berat. Pulang pergi lagi. Dapat surat sakti. Jadi udah pergi selesaikan. Nah, saya selesai 2016. Dan profesor saya
itu Prof Sangkla, itu dia luar biasa sekali. Dia sebagai kopromotor, saya tidak tahu, dia lihat saya ada kekuatan yang tersembunyi, saya sendiri tidak tahu, tapi dia cuma pesan saya, Pak Beatus, ku cepat selesai, ku lihat nanti kok ku selesai tuh, lihat kok Pukari nanti dia akan berubah, gitu. Dan saya tidak tahu apa-apa gitu. Dan ketika saya selesai pulang doktor, itu saya balik itu wisuda bulan Februari 2017, itu bulan April itu saya sudah langsung ditunjuk jadi tim seleksi MRP 2017, dan saya koordinator untuk wilayah Hanim ini, Asmat, Mapi, Boven, Merauke, saya jadi koordinator 2011. Langsung masuk lagi, saya jadi anggota tim seleksi Eselon 2 jabatan Pratama, itu di Nabire, dan itu berlanjut sampai sekarang ini gitu. Dan itu karir saya itu mulai perlahan-lahan itu mulai itu. Jadi teman-teman di Uncen ini kan karena melihat saya Pukipra juga, saya berapa kali itu juga kalah juga di dalam pemilihan dekan FISIP tuh, karena ya ada iklim yang enggak sehat, tapi ya itu biasa dinamika dalam organisasi. Tapi saya lihat itu bagian dari dinamika kehidupan saya jalani gitu. Jadi udah saya memilih untuk udahlah, karena saya pikir di Pemda di mana-mana kan sudah terima saya baik dan sudah kenal saya, jadi udahlah saya fokus mengajar, penelitian, dan saya sibuk dengan urus kampus di Merauke. Tapi saya lebih banyak di Jayapura karena di sana juga, dan saya doktor, mereka sudah pakai saya juga banyak. Ya udah, waktu berjalan, Rektor Uncen meminta saya untuk menjabat sebagai asisten direktur 1 pasca sarjana. Jadi saya menjabat itu mulai dari saya dilantik tanggal 19 Desember 2019, 2020 pas masuk COVID saya minta. Jadi 2020 itu saya jadi asisten direktur 1, cuma 1,5 tahun baru saya masuk di Unmus. Itu saya berhasil itu buka program studi di magister itu energi terbarukan gitu. Itu 1,5 tahun itu. Dan akhirnya saya bisa masuk. Jadi saya lihat semua ini kan ya semua bagian dari perjalanan hidup saya, dan ya ini dengan ya tuntunan Tuhan kalau saya gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin orang lihat saya hebat, saya pikir saya tidak hebat. Karena bagi saya apa yang saya lakukan ini juga perlu menjadi kemaslahatan umat, mensejahterakan banyak orang, seperti itu. Itu akhirnya bisa masuk di sini. Gitu. Luar biasa. Banyak pengalaman yang sudah Bapak Rektor sampaikan kepada kita. Ada 2 pesan moral penting yang tadi saya tangkap dari ceritanya Bapak. Ya. Yang pertama, kalau kita melakukan pekerjaan, lakukanlah dari hati. Yang kedua, bahwa cintailah tempat di mana kita bekerja. Tempat kita bekerja tidak membuat kita kaya, tetapi membuat kita hidup. Luar biasa, Bapak. Ada sedikit, Bapak, yang buat saya penasaran. Sebenarnya banyak hal yang belum saya tanyakan, tapi Bapak sudah utarakan itu secara umum. Cuman ya, ada satu hal yang belum buat saya ngeh begitu. Kira-kira mulai dari jenjang karir Bapak awal menjadi dosen sampai sampai dengan posisi Bapak yang sekarang ini, keahlian Bapak secara spesifik seperti apa Bapak? Iya, jadi sebenarnya saya itu ketika menjadi dosen itu biasa kan kita mengajar itu kan sesuai dengan ketika kita kuliah itu kan kita tertarik mata kuliah apa gitu loh, mata kuliah apa. Dan ketika saya mulai mengajar itu saya tertarik mengajar mata kuliah perilaku organisasi, mata kuliah kepemimpinan, kemudian mata kuliah manajemen sumber daya manusia, manajemen strategik. Mata kuliah itu saya mengajar hampir setiap saat. Jadi ketika bagi mata kuliah untuk mengajar, saya tidak pindah di mata kuliah lain, saya hanya mengajar itu saja. Mengajar itu.
Saya punya proses untuk usul Cafung juga. Saya konsisten dengan itu sampai dengan lektor kepala saya keluar. Dan oleh kementerian itu saya diakui kepakaran saya itu di perilaku organisasi. Itu, perilaku organisasi. Dalam kiprahnya, itu banyak partai politik di Jayapura, orang-orang. Saya banyak mendukung teman-teman punya kegiatan-kegiatan politik, ya sebenarnya basis sebenarnya perilaku. Kemudian kita teropong dalam dinamika politik gitu. Jadi basis itu sehingga membantu saya juga sebenarnya untuk bisa jadi pengamat, bisa menjadi think tank, bisa jadi pemain-pemain yang seperti itu. Dan ya saya cukup menonjol di situ. Jadi makanya ketika saya masuk di sini, ketika saya bertarung kemarin pemilihan rektor itu, teman-teman di Parpol mereka diskusi rame, mereka bilang, Bapak rektor ini waktu saya belum jadi rektor, dulu tuh biasa bantu-bantu kita, bantu-bantu. Sekarang ini dia sendiri yang ini tanpa dibantu dia sendiri berjuang gitu loh. Dan percaya pasti karena saya bantu mereka cukup banyak, gitu, bantu mereka. Bahkan orang Parpol juga menawarkan saya untuk jadi anggota Parpol, tapi saya tidak tertarik. Kenapa saya tidak tertarik? Karena ketika saya nyatakan diri sebagai bagian dari partai ini, maka saya sudah tidak netral lagi, dan ya saya punya karir ke depan itu pasti akan terhambat. Gitu. Makanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dan kegiatan politik yang saya sudah ikuti dari 2009 itu, saya jadi anggota tim seleksi KPU di Kabupaten Mamberamo. 2014 saya jadi tim seleksi Kabupaten Tolikara 2014. Kemudian saya jadi panelis Kabupaten Mapi itu 2010. Kemudian Kabupaten Jayapura. Terus kemudian terakhir 2018 itu saya jadi ketua tim seleksi 4 kabupaten. Kabupaten Kerom, Kabupaten Abire, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen Waropen. Dan saya ketua panitia itu, dan juga bantu-bantu yang biasa di balik layar kita bantu. Itu jadi lebih menonjol ke sana. Kalau berkaitan dengan kepakaran saya yang diakui oleh pemerintah, perilaku organisasi, itu lebih banyak teropong di lingkungan organisasi terbatas. Makanya ketika saya pimpin universitas ini, saya relatif tidak mengalami kesulitan untuk mengelola kepemimpinan, karena basis saya sudah terbentuk. Baik, luar biasa. Perjalanan karir yang sangat luar biasa, baik dari organisasi yang ada di luar lingkup pendidikan maupun yang ada dalam lingkup pendidikan. Sudah sangat luar biasa ya sepak terjangnya. Satu lagi, ketika saya dengar Bapak bilang keliling-keliling ke luar negeri itu, kok saya yang jadi ngiler gitu, Pak. Luar biasa, Pak. Sangat muda. Sangat memotivasi kami. Mungkin riwayat Bapak dalam jabatan struktural dari awal hingga sekarang Bapak menjadi rektor ini, mungkin hanya Bapak jelaskan tadi secara umum, tapi mungkin ada teman-teman di luar sana yang ingin tahu, mungkin ingin tahu lebih banyak siapa sih dan bagaimana sih rektor UNUS kita yang sekarang ini. Silakan Bapak. Jadi kalau dalam jabatan struktural saya di universitas itu, mulai dari sekretaris jurusan itu yang 97, kemudian 97, kemudian ketua jurusan. Setelah ketua jurusan selesai dari S3, saya kembali 2003, kemudian 2006 itu saya menjabat sebagai sekretaris proyek di universitas. 2010 itu saya diangkat sebagai pelaksana harian Kaprodi. Kaprodi program studi publik administrasi itu.
itu Lakhar. Kemudian jadi waktu kami kuliah di Unhas itu saya tidak lepas juga perjuangan saya di Uncen. Jadi saya sempat mengarsitek pendirian program studi magister administrasi publik itu 2010. Nah, itu bersamaan dengan penyerahan SK Universitas Negeri Musamus ini, dan pasca sarjana administrasi publik S2 juga itu muncul pada waktu itu. Nah, dan karena program studi magister administrasi publik tadi yang saya sampaikan gitu loh. Saya yang berusaha untuk magister administrasi publik ini ada, tapi dibatasi. Teman-teman doktor mereka yang harus mengelola, kita yang master tidak bisa. Sebagai balas jasa karena saya yang kelola, saya yang dirikan program administrasi publik, akhirnya saya dipercayakan jadi sekretaris. Jadi sekretaris itu mereka mau ganti sekretaris program administrasi publik itu magister itu. Mereka konflik batin karena itu saya yang dirikan. Jadi saya menjabat dari 2000 berapa itu. 13 itu saya menjabat sampai 2019. 2019 saya jadi sekretaris. Setelah itu saya masuk di pasca sarjana itu asisten direktur. Gitu. Asisten direktur, dan ya dalam jabatan saya terpilih masuk di Universitas Musamus. Jadi demikian semua atribut jabatan yang melekat dengan saya di Uncen saya lepas, dan saya sekarang fokus di Unmus. Gitu. Baik. Jenjang karir struktural yang sangat luar biasa. Baik Bapak, kalau kita bicara soal riwayat karir struktural sampai sekarang Bapak menjadi rektor Unmus, dan kita sekarang kalau kita bungkus dia atau kita kemas dia dalam arah kebijakan pengembangan Unmus periodenya Bapak ini dari tahun 2021 sampai 25, mungkin Bapak bisa cerita sedikit buat kami mengenai visi, misi, dan tujuan Bapak dulu, biar orang-orang semua tahu dalam era Bapak ini visinya Bapak apa, misinya Bapak apa, dan tujuannya. Iya. Mungkin Bapak. Jadi kalau visi ini kan sebenarnya terbentuk karena saya lihat dalam konteks Papua ya, tanah Papua ini kan ada 3 universitas besar, negeri, ada Uncen, ada Unipa, dan juga ada Unipa. Dan ketika saya masuk di sini, saya lihat di sini kan punya keunggulan itu di bidang IT, gitu, IT, sehingga saya punya pengalaman di swasta, pengalaman di negeri, duduk dalam jabatan struktural, dan saya lihat di sini dan saya membaca perkembangan besar yang terjadi bahwa sekarang kehidupan manusia ini kita sudah semua berhubungan dengan teknologi. Dari itu keniscayaan, sehingga visi saya di universitas ini bahwa menuju Unmus yang unggul dalam mengelola potensi sumber daya alam dengan memanfaatkan media informasi dan teknologi, gitu. Itu yang sekarang kita lagi, itu visi besar saya. Maka kalau kita lihat sekarang ya, untuk mewujudkan itu, maka Tridharma perguruan tinggi yang kita lakukan itu kita lihat mulai dari pendidikan pengajaran kita harus siapkan perangkat semua. Sekarang kan kita sudah siapkan, kita laboratorium kita sudah tata semua. Kita sekarang lagi bangun infrastruktur jaringan. Jadi kita punya website di Unmus itu, kita sudah bentuk tim IT, dan sementara tim IT itu lagi bekerja, dan kita sudah bangun kerjasama dengan ITS. Jadi ke depan ini sementara kan infrastruktur bangun, semua komponen, baik itu dosen, pimpinan, tendik, mahasiswa, mereka harus melek dengan teknologi. Gitu. Kita sekarang lagi menyiapkan dengan ITS itu SSO, Sistem Single Authority. Jadi
nanti dalam satu rumah besar yang namanya rumah besar Unmus, semua mau masuk akses di website dan sistem aplikasi yang kita gunakan akademik yang ada di situ, harus setiap individu itu harus punya akun password untuk masuk dalam situ. Itu kita sebentar gunakan. Dan kita juga sudah kontak dengan Telkom Jayapura bahwa kita akan nanti naikkan bandwidth. Kemarin baru saja saya sudah tanda tangan, ya, sudah dikirim juga ke Jayapura. Di sana juga nanti kita akan bandwidth nanti akan naik. Ini sekarang karena ada gangguan jaringan di Merauke. Kalau gangguan jaringannya sudah normal, nah kalau kemarin tidak normal mungkin sekarang sudah jalan. Mereka sudah panik, nah itu kita akan bangun itu. Jadi jaringan kita kasih naik supaya kita secara bertahap itu kita mulai berhubungan dengan teknologi. Jadi perkuliahan juga kalau kemarin COVID kita tergantung kita kuliah dengan sistem daring, kita tidak meninggalkan itu. Kita akan combine blended learning. Kita coba juga, kita ada kerjasama dengan UT. Saya sudah duduk bicara sama-sama dengan tim IT. Nanti di bawah koordinasi Warik 1, kita coba untuk nanti kirim perwakilan dari tim IT dulu, kemudian perwakilan dari program studi untuk kita belajar buku ajar, cara bagaimana untuk metode belajar, cara sistem belajar di UT itu kita coba untuk terapkan di Unmus. Dengan demikian ke depan itu kalau semua sudah infrastruktur sudah terbangun, maka kita punya kelas-kelas yang jarak jauh mahasiswa di mana saya bisa kuliah di Unmus. Nah itu yang, jadi basisnya teknologi. Sumber daya alam itu Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian itu menjadi istilahnya leading keilmuan untuk bisa bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada supaya itu dia bisa men-trigger untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua di sini. Jadi Fakultas Pertanian, kemudian untuk membangun infrastruktur, sekarang teman-teman di Fakultas Teknik sekarang lagi menyiapkan proposal. Kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan semua bisa jalan. Tahun depan, mudah-mudahan kita sudah punya Fakultas Informatika dan Komputer. Itu bagian dari untuk visi misi. Baik, luar biasa. Mendorong kemajuan sumber daya alam dengan pemanfaatan teknologi. Ya, kira-kira secara umum mungkin Bapak bisa kasih gambaran buat kami program kerja yang sudah Bapak siapkan untuk mendorong atau mendongkrak visi misinya Bapak secara spesifik, poin-poin yang penting gitu Bapak. Iya. Jadi coba saya garis bawah kembali lagi tadi. Sekarang kan tim IT yang kita karena begini. Kita kerja di sini itu kita menggunakan filosofis Musamus. Filosofis Musamus, semua orang itu kan, semua orang di Merauke maupun di luar Merauke tidak terlalu tahu banyak tentang Musamus. Orang di Merauke ini tahu tentang nama Musamus, tapi mereka tidak pernah tahu tentang apa itu Musamus. Kalau mereka jalan ke Sota sana, mereka lihat ada gunung-gunung semut gitu loh, gunung semut. Jadi mereka tidak tahu itu ada filosofis besar di dalam itu. Gitu. Nah, kita lihat Musamus, Gunung Bukit Musamus itu kan dibentuk oleh semut-semut kecil yang mereka kerja, mereka mengeluarkan air liurnya baru mereka terbentuklah semut. Dan cara kerja semut kan kita tahu, mereka tidak terlalu banyak bicara. Mereka kerja beriringan dan mereka bekerja secara naluriah gitu, tanpa mengganggu satu yang lain. Dan mereka mengerjakan itu. Dan filosofis itu, itu yang ada di dalam semboyan Universitas Musamus. Bahwa jangan tanya tubuhku, badanku yang kecil, dan jangan tanya kerjaku, tapi lihatlah hasilku nanti. Dan filosofis itu kita dapat di sini. Nah, jadi sebagai rektor, saya memahami, saya belajar, saya sendiri orang Merauke, tapi saya tidak tahu tentang Musamus. Tapi saya coba untuk belajar dan saya menangkap filosofis. Jadi filosofis dari Musamus itu bahwa kerja bersama-sama, tekun, disiplin, tanggung jawab, solider, toleran.
supaya mencapai tujuan. Tujuan kalau semut kecil kan itu. Dan itu yang kita kerja. Jadi basis dari itu terjemahannya, penjabarannya. Di sini tuh kita mengandalkan tim. Tim. Jadi cara untuk tim itu bisa bekerja secara efektif. Maka orang-orang terbaik UNMUS itu kita harus rekrut. Nah, dan saya punya cara untuk bagaimana mendapatkan terbaik. Itu saya kasih kesempatan dan saya melihat ini punya potensi bagus. Ini punya potensi bagus. Saya rekrut. Saya ajak ikut dalam tim. Gugus-gugus tugas itu kita bentuk. Kita bentuk. Nah, lewat gugus tugas jadi saya melihat orang itu bukan hitam putih, tapi saya melihat karena dia punya potensi, saya ajak ikut gitu. Karena saya percaya bahwa ketika kita menggunakan orang-orang dengan kapasitas kompetensi yang bagus, maka leadership didukung dengan leadership yang kuat, maka kompetensi itu dengan sinergisitas itu akan menghasilkan impact-nya yang luar biasa. Dan itu nyatanya kita di jalan sekarang. Luar biasa Bapak. Berarti bicara mengenai rencana pengembangan UNMUS ini mulai dari infrastruktur, kemudian pengelolaan sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia. Kemudian ini Bapak, kalau kita bicara lebih spesifik ini, bagaimana sih sebenarnya kiat-kiat Bapak untuk mendorong kemajuan sumber daya manusia secara khusus? Kalau kita bicara sumber daya manusia antara anak Papua dan sumber daya manusia anak-anak yang bukan Papua, karena menurut saya nih Bapak, kita terkadang anak-anak Papua ini punya kemampuan tetapi mereka itu enggan, seperti yang tadi Bapak bilang, enggan untuk bergaul dan tidak tahu dari mana dan bagaimana untuk memulai sesuatu untuk mengembangkan potensi mereka, begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit. Sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya kembali ke motivasi diri sebenarnya gitu loh. Itu pertanyaan dasar dan mendalam yang harusnya kita koreksi di diri kita itu dulu gitu loh. Itu artinya kalau saya motivasi untuk jadi dosen ya, katakan, atau saya bekerja di suatu tempat, motivasi saya untuk kerja itu apa sebenarnya gitu. Itu kalau menurut saya itu yang paling. Nah, kemudian yang berikut itu fashion gitu loh. Kita harus tertarik juga dengan tempat yang kita mau tekuni gitu loh. Misalnya macam dosen. Saya cerita yang dulu saya kan tidak pernah membayangkan bahwa saya akan jadi dosen. Tapi kemudian dipilih dan ya ini ada konsekuensi besar gitu loh. Ya mungkin ada potensi tersembunyi di balik saya gitu dan saya tidak tahu gitu loh. Tapi dengan ada itu saya, maka saya boleh membentuk diri saya, boleh membentuk sana. Berarti sudah, saya harus bergaul di sana yang mungkin saya rasa itu penghalang. Saya harus bergaul gitu loh. Saya mau tahu nanti dia mungkin kecemberut, yang penting saya memotivasi diri itu clear gitu loh. Gitu. Motivasi diri. Karena di situ ada kualitas diri sebenarnya. Gitu. Kualitas diri kita karena ada motivasi buat saya pergi di sana gitu loh. Mungkin di sana tidak tahu tapi saya motivasi. Nanti kemudian di sana terus kau tolong bawa ini, nggak apa-apa saya lakukan saja. Lama-lama kan juga tergantung sama saya dan saya juga mulai belajar banyak dan tidak berapa lama begini saya lebih menonjol dari dia. Kayak motivasi itu penting gitu loh. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya mengajak boleh tapi motivasi itu penting gitu loh. Gitu. Itu yang lebih penting. Karena apa? Apa yang kita lakukan atau kebersamaan di mana saya gitu tuh. Akhirnya akan membedakan saya dengan yang lain. Membedakan saya yang lain itu karena saya punya spesifikasi, saya punya motivasi dan saya punya tujuan besarnya. Saya membedakan saya dan kapasitas seluruh yang ada dalam diri saya gitu. Jadi itu yang paling penting. Terima kasih. Terakhir Bapak, kira-kira pesan-pesan Bapak apa secara umum untuk Universitas Musamus? Silakan. Ya. Jadi saya pikir ya kita kerja, saya mengingatkan kembali bahwa filosofis Musamus itu kerja bersama-sama, tekun, tanggung jawab, disiplin, solider itu yang penting kalau menurut saya, karena kita di UNMUS ini juga tantangan terbesar itu bahwa masih anak-anak
kita terutama Nangakasi Papua ini juga belum terlalu banyak di Universitas Musamus, sehingga ini menjadi tantangan besar untuk kita keluarga besar Universitas Musamus. Ya di situ filosofis Musamus saya harap difahami, dihayati dan diamalkan dalam bentuk ya pelayanan kita seperti apa gitu loh. Kalau kita bisa melewati itu, maka kita menjadi satu kesatuan keluarga besar yang juga dengan budaya akademik yang nanti kita bangun bersama, dan sistem kerja yang terbangun dengan basis budaya Musamus dan juga budaya akademik, budaya organisasi, dan saya yakin universitas itu akan. Tapi kalau tidak, maka itu akan menjadi kerikil-kerikil yang terus mengganggu. Itu yang paling penting bagi saya. Karena bagi saya, motivasi besar saya itu bahwa kita harus buat terbaik untuk Universitas Musamus, dia maju berkembang, dan dia harus menjadi simbol dari kemajuan peradaban kita di Papua. Dan itu akan menjadi kebanggaan bagi semua orang asli Papua, bukan semua yang ada di Papua ini bangga bahwa universitas itu sudah bisa bersaing dengan perguruan tinggi besar. Karena apa? Lewat lembaga pendidikan itu proses untuk membuat perubahan peradaban manusia menjadi lebih baik. Tinggal lembaga ini kita harus betul-betul kerja keras untuk memajukan lembaga ini supaya lembaga ini menjadi simbol daripada kemajuan modern. Gitu. Baik, Bapak. Terima kasih warga Kota Merauke. Banyak pesan yang kita dapat, baik secara moral maupun secara teknisnya itu bagaimana luar biasa. Kiranya Bapak kegiatan diskusi kita pada sore hari ini dapat berlanjut, dan terima kasih Bapak sudah memotivasi kami. Banyak sekali kami ambil pesan dari Bapak, mungkin akan kami bagaikan. Warga Kota Merauke, terima kasih. Demikianlah tadi bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Rektor Universitas Musamus, Bapak Dr. Beatus Tambaib MA. Kita akan jumpa kembali lagi dalam acara Siniar Unmus yang kedua. Tentunya masih bersama saya, Raymond Venetruma, sebagai pembawa acara. Kita jumpa lagi. Terimalah salam persaudaraan kami. Isakot Bekai, Isakot Kai, Unmus be excellent. Sampai jumpa.